Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our bahasa Inggris untuk pendidikan courses ya, terutama untuk jurusan biologi, matematika, dan PA. Nah, di mana dalam pertemuan ini kita akan membahas ya, kita akan berubah yang namanya kemarin kita sudah belajar reading ya, terutama penggunaan skimming dan scanning. Nah, untuk hari ini kita menyambung lagi dari reading kita sambungkan ke writing. Ya, di mana tugas kamu yaitu strateginya adalah melakukan paraphrasing atau summarizing informasi yang sudah kamu baca ya. Terutama kita ingat ya, kita itu menggunakan pendekatan EAP based ESP ya tentang academic English ya untuk specific field of studies-nya. Nah, di mana learning objective untuk materi hari ini yaitu kamu akan bisa ya divine dan membedakan antara apa itu paraphrasing dan apa itu summarizing. Ya, di sini. Yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi strategi cara membuat paraphrasing itu seperti apa, misalnya changing words, sentence structure, dan lain-lain, tanpa merubah makna sesungguhnya. Yang ketiga, mengidentifikasi yang namanya key strategies untuk summarizing ya, lihat main pointnya apa yang harus dihilangkan dan lain-lain. Yang keempat, kita akan berlatih ya cara membuat paraphrasing dan juga summarizing sesuai dengan ESP konteks kita. Nah, yang terakhir kita artinya kamu bisa mengaplikasikan paraphrasing dan summarizing skills-nya terutama saat kamu membaca ya related studies ya contohnya dari research proposal, reports ya, skripsi dan lain-lain ya. Di sini. Nah, di mana di sini lihat why paraphrasing and summarizing itu penting ya di jurusan kamu. Contohnya di sini when you are research proposal ya, sini saat menulis research proposal for your final project. Nah, kamu ingin menambahkan ya informasi dari author's idea in your paper. Tapi misalnya cara yang baik itu you cannot copy. Kamu nggak boleh meng-copy paste the words ya secara langsung. Itu namanya plagiasi. Kamu juga tidak boleh menulis semuanya yang mereka tulis, kamu tulis kembali di bagian tulisan kamu. It's too long, terlalu panjang. Nah, kamu juga apa? Perlu untuk mengekspresikan pemikiran kamu, ide kamu, menggunakan bahasa kamu ya, terutama pakai academic words, while keeping the original meaning. Ya, yang penting maksud tujuannya itu sudah tersampaikan dari tulisan kamu sendiri. Nah, this is where paraphrasing and summarizing itu menjadi essential skills ya, agar kamu tidak dicap menjadi seorang plagiasi. Nah, karena itu the core academic writing skills dalam English for specific purpose ya. Pertama, avoid plagiarism. Yang kedua, save space ya, artinya kamu itu tidak terlalu teksnya terlalu panjang. Nah, yang ketiga, show understanding, menunjukkan pemahaman kamu ya, truly grasp the original context. Yang terakhir di sini mengintegrasikan sources-nya secara di sini ya ke dalam tulisan kamu sendiri. Nah, artinya apa? Kutipan pendukung informasi atau ide kamu. Bukan kamu mengkopas, tapi kamu menambahkan dengan cara memparafrase agar tidak jika dicek plagiasi kamu jadi red flag plagiasi ya. Nah, di sini lihat paraphrasing and summarizing ini EAP based ESP. Lihat, apa sih itu paraphrasing? Paraphrasing itu artinya kamu menulis kembali teks atau informasi menggunakan bahasa kamu tanpa merubah meaning atau jumlahnya, ya, seperti yang original. You do not shorten, kamu tidak mempersingkat. You just change the language. Kamu tidak mengurangi, tapi kamu hanya merubah bahasanya. Contohnya, kamu bisa menggunakan different words, bisa pakai synonym ya, related terms, boleh. Kamu bisa juga merubah sentence structure-nya, tadinya kamu active voice, berubah menjadi passive voice, ya. Atau tadinya hanya simple sentence, kamu komunikasikan dengan kalimat selanjutnya menjadi kompleks, dan lain-lain. Yang ketiga juga kamu bisa keep original meaning exactly. Jadi kamu tidak merubah
sama sekali, misalnya ya, original meaning-nya, bukan isi keseluruhannya ya, tapi original tujuan utamanya apa. Ya, di sana. Yang selanjutnya, you keep the same length. Panjangnya juga sama, approximately. Jadi misalnya hanya kurang 1-2 kata tidak apa-apa, tapi panjangnya masih sama, misalnya 1 paragraf. Yang terakhir, lihat, you always include citation. Nah, kalau kamu sudah mau mengutip ya dari jurnal lain, dari buku lain, atau dari klaim orang lain, itu jangan lupa kamu tambahkan sumbernya. Siapa penulisnya, tahun keluarnya kapan. Karena kalau kamu tidak ditambahkan seperti ini, seakan-akan kamu yang mengklaim, kamu yang mengklaim informasi itu hasil dari pemikiran kamu. Padahal nyatanya adalah dari orang lain. Ya, karena itu perlu adanya citations. So, why paraphrase? Kenapa sih harus paraphrase? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, avoid plagiarism, menunjukkan pemahaman kamu, dan integrasi sources ya, sumber-sumber data atau informasi dengan baik. Lalu di sini, what is summarizing? Apa sih summarizing? Summarizing itu artinya sama tadi, menulis kembali isi teks in a shorter version. Tapi bedanya, kalau yang tadi tidak merubah jumlahnya, ya, tapi kalau di sini summarizing itu lebih simple ya, shorter, lebih pendek, versi lebih pendek, while keeping only the main ideas. Nah, di mana? Lihat di sini. Lebih pendek karena fokusnya pada main ideas-nya saja. Kamu boleh, mamanya di sini kalau summarizing, menghapuskan detailsnya seperti apa, contohnya apa, atau penjelasan yang terlalu panjang itu boleh dihapuskan. Karena di mana di sini features untuk summarizing itu pertama shorter ya, bisa 1/3 atau 1/4 dari paragraf aslinya ya. Yang kedua, you keep only main ideas. Cukup main ideasnya jelas di sana tanpa perlu tambahan detailsnya. Yang ketiga, kamu bisa menghilangkan ya, mendelete contoh, penjelasan, dan repetitions ya. Yang selanjutnya kamu juga bisa apa? Di sini ya keep original meaning. Maksud utamanya apa? Nah, berarti kalau udah ada main idea, berarti misalnya tujuannya juga kamu rombak menggunakan bahasa kamu, summarize, ya. Tapi maknanya tetap sama. Yang terakhir, you always include citation. Jangan lupa sama, ya. Seperti tadi paraphrasing, kamu juga harus tambahkan citasinya. So, why summarize? Summarize itu apa? Untuk memberikan kamu itu overview terhadap suatu informasi. Biasanya kalau di jurnal, kamu melihat overview ada di mana? Ada di abstraknya. Kalau di buku novel, nah, summarizingnya di mana? Ada di belakang covernya ya, sinopsisnya seperti itu. Lalu yang kedua, to save space ya, artinya apa? Karena ini shortened version, lebih pendek. Yang tadinya aslinya 1 lembar, di kamu bisa jadi misalnya setengah lembar atau lebih kurang dari sana. Ya. Yang terakhir, to show you can identify key information. Artinya untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar bisa mengidentifikasi informasi utama yang ada dalam teks tersebut. Nah, kita lihat ini secara garis besar perbedaan antara paraphrasing dengan summarizing. Nah, lihat ya, paraphrasing itu same as original, panjangnya sama, summarizing itu lebih pendek. Tujuannya untuk paraphrasing itu rewrite in own words menggunakan bahasa kamu, sedangkan summarizing itu hasil dari condensed main idea, fokus pada ke main idenya. Kalau paraphrasing, detailsnya tetap ada. Summarizing boleh dihapuskan. Lalu lihat words-nya. Words-nya kalau paraphrasing itu different words karena kamu pakai sinonim dan lain-lain ya. Dan summarizing juga sama. Lihat, ini persamaannya ya, different words itu digunakan untuk paraphrasing dan summarizing. Citation juga sama ya. Yang di atas, 3 di atas itu perbedaan, yang di bawah adalah samaan. Nah, lalu di sini lihat strategi for paraphrasing. Nah, strategi pertama yaitu change word. Gunakan sinonim. Ya. Replace words with similar meaning. Kamu ganti katanya dengan sinonim yang punya makna yang sama. Contohnya di sini ada original text-nya bilang the studies
found that inquiry-based learning improves students' understanding of biological concepts. Nah, parafrase kamunya. The research found that inquiry-based learning enhanced students' comprehension of biological concepts. Lihat, studinya berubah menjadi research. Improve berubah menjadi enhance. Lalu di sini lihat, understanding berubah menjadi comprehension. Nah, di mana kita masih yang tidak perlu dirubah adalah inquiry based learning karena ini adalah bentuknya technical term ya, boleh disimpan. Biological concept dan lain-lain itu boleh tetap tidak dirubah ya, karena persamaan sinonim yang lain tidak ada. Di sini ya. Strategi kedua, lihat menggunakan change sentence structure. Cara membuat kalimatnya, ordernya. Yang tadinya objektif menjadi subjek, yang tadinya subjek menjadi objektif. Misalnya ya, contohnya, students who use inquiry-based learning show better understanding of ecosystem. Ini aktif. Kita rubah. Ini kan studentnya ya. Nah, berarti kita rubah misalnya, better understanding of ecosystem is shown by students who use inquiry-based learning. Yang tadinya menggunakan jadi digunakan. Dari active voice menjadi passive voice ya. Level kalimatnya, strukturnya berubah. Tapi meaningnya tetap sama. Yang ketiga yaitu change word form. Nah, ini perubahan wordnya. Yang tadinya verb berubah menjadi noun, noun menjadi adjective atau menjadi verb lagi dan lain-lain. Contohnya, the teacher encourage students to ask question actively. Kita rubah ya, change word formnya. Jadi, the teacher encourage active questioning from students. Artinya tetap sama. Cuma bedanya tadinya ask question menjadi active questioning. Karena question actively itu bisa kamu gabungan ya. Lihat di sini, active questioning. Jadi, ing. Aksinya berlangsung ya. Di sini, menjadi noun. Nah, kalau strategi keempat itu mengkombinasikan atau membagi kalimatnya menjadi yang tadinya 2 menjadi 1 atau dari tadinya 1 menjadi 2. Contohnya, the experiment was successful. The students learn more about photosynthesis. Kita bisa gabungkan dengan menambahkan yang namanya conjunction ya. The experiment was successful and students learn more about photosynthesis. Seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita masuk ke strategi untuk summarizing. Nah, pertama ada mengidentifikasi main idea-nya dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa main idea itu biasanya ada di kalimat pertama paragraf pertama atau di kalimat terakhir paragraf terakhir. Nah, karena itu di sini contohnya tentang inquiry based juga. Inquiry based learning is the student standard approach that encourages active exploration and questioning. Nah, di sini ya. In biology classes, students design experiment to the hypothesis and plan growth. Ya, in biologi dan lain-lain. This approach helps students develop critical thinking and deeper understanding. Nah, main idenya adalah inquiry-based learning, ya kan? Bisa menolong student develop critical thinking and deeper understanding across different subject. Ya, lihat. Nah, berarti apa? Kita fokusnya ada di kalimat terakhir dan kalimat awal kita gabungkan ya, dari main idea dengan tujuannya digabungkan menjadi satu kesatuan fokus utama yaitu tentang inquiry based yang bisa meningkatkan critical thinking ya dan pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, strateginya menghilangkan detail atau example ya. Cukup fokus main idea saja. Contohnya tadi the studies involve 150 students from 5 schools. Data were collected over 12 weeks and test score improved by an average 15%. Nah, summary-nya kalau buat the study show that test score improved significantly. Yang penting ada penjelasan, adanya peningkatan. Untuk detailsnya kamu bisa dihilangkan. Ya. Strategi ketiga menggunakan general words. Contohnya, students learn about photosynthesis, ecosystem, dan genetik. Nah, kita summary-kan. Students learn about biological concept. Kenapa jadi biological concept? Karena lebih spesifik lagi. Dari spesifik itu kan apa?
sudah dibagi ya. Bagel konsep itu kan konsepnya banyak. Lihat ada S-nya ya, berarti kan banyak. Isinya apa dalam biological concept? Ada fotosintesis, ada ekosistem, ada genetik. Nah, yang tadinya sudah spesifik, kita ubah lagi menjadi satu kesatuan yang general. Ya, seperti ini. Yang keempat, yaitu mengkombinasikan informasi ke dalam shorter sentence. Contohnya, the students design experiment, they collect data, they analyze result, they drew conclusion. Nah, berarti lihat, membuat eksperimen, kan desain eksperimen dari data collection sampai ke conclusion. Nah, summary-nya cukup bisa digabungkan menjadi satu, yaitu the students complete the experimental process, ya, proses ya, berarti bentuknya tahapan. From design to sampai akhir. Change four sentence to one sentence. Berarti jangan pakai titik collect data, they collect ini. Nah, daripada seperti ini susah, ya lebih mudah jadikan satu kalimat saja digabungkan. Contohnya untuk paraphrasing ya, di sini lihat inquiry-based learning encourage students to ask question dan lain-lain. Lihat ya, kita paraphrasing. Inquiry-based learning promotes, encourage berubah menjadi promotes. Lalu di sini lihat active questioning, ya, to ask questionnya berubah menjadi ini ya, pakai verb ing, and exploration by students. Jadikan bentuknya passive voice. In biology courses, learners may design experiments to examine plant growth. Nah, lihat di sini ya. Coursesnya berubah menjadi, classes berubah jadi courses, might-nya berubah menjadi may, yang kemarin kita lihat ya, level formalitasnya, mana yang lebih baik. Nah, lalu di sini, press-nya berubah menjadi examine. Nah, lalu helps itu kan menolong. Sama dalam bentuknya akademik berubah menjadi assist. Assist juga menolong ya di sini. Lalu connect itu apa? Menghubungkan. Berarti ada kata linking dan lain-lain. Seperti ini ya contohnya. Kalau untuk summarizing seperti ini ya, many students struggle with word problem in algebra ya dan lain-lain. Summary-nya lihat. A study in Indonesia found that many grade 8 students struggle with algebra word problem. Ya, spesifik 68%, berapa jumlah students-nya, sekolahnya, ya, durasinya itu masih bisa dihapuskan. Specific example-nya juga masih bisa dihapuskan ya. Nah, yang bisa disimpan adalah main problem-nya adalah student struggle with algebra. Nah, di mana solusinya juga kamu bisa masukkan dalam summarizing dan juga research result-nya, yaitu a pilot program show that systematic training improve test score by 50%. Seperti ini ya. Datanya kan ya. Lihat seperti ini. Ini sudah cukup untuk menjadi summarize. Nah, selanjutnya coba contohnya. Dari kalimat, the experiment show that light intensity affect the rate photosynthesis in green plants. Bagaimana cara paraphrasingnya? Silahkan, mau di change words, sentence structure, atau word form. Contohnya, the experiment demonstrated, show itu diganti menjadi demonstrated, that light intensity, efeknya berubah menjadi influence, the photosynthesis, rate in green plant. Bukan affect the rate of photosynthesis, tapi photosynthesis rate. Ya, jawabannya tetap maknanya sama ya, tidak berubah. Kalau yang ini, coba di parafrase hasilnya menjadi seperti ini. Students employing a problem solving strategies to achieve higher score in algebra test. Ya, di sini berubah. Change structure ya. Who use menjadi employing performer better menjadi achieve higher score. Kalau yang ketiga, yeah, the teacher ought to demonstrate positive akhlak to impact students' moral conduct. Nah, kita merubah words-nya should menjadi ought to, model, demonstrate, ya, good, positive, dan lain-lain. Seperti ini ya.
Nah, tadi untuk latihan paraphrasing. Sekarang summarizing. Coba siapa yang bisa untuk men-summary teks pendek ini tentang biodiversity. Jadi kita coba lihat ide pokoknya apa di sini, bahwa biodiversity itu is crucial for maintaining ecosystem stability. Nah, berarti kita masukkan jadi main utamanya, ya, system stability and resilience, ya. Lalu lihat di sini. Research show that regions with high biodiversity have more resilient ecosystem and better soil quality. Nah, berarti bukan kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf, ya. Yang dihilangkan apa? Adalah specific example atau details yang di tengahnya, ya. Kalau yang ini, summary-nya. Coba kalau cari contoh yang tadi, berarti kan awal paragraf sama akhir paragraf digabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi contohnya biasanya seperti ini. The visual aids are highly effective for teaching geometry. Ya kan? By helping students understanding abstract concept. Nah, di mana di sini lihat studies show that students who use visual aids score 20% higher. Nah, berarti kan fokusnya lihat tetap di kalimat pertama dan kalimat terakhir, ya. Yang dihilangkan adalah contohnya, ya, lalu penjelasan penambahnya. Nah, kalau yang ini gimana cara mensummary-nya? Kita pakai strategi yang tadi, berubah menjadi dakwah play significant role in modern Islamic education by spreading Islamic values dan lain-lain, ya. Seperti ini. Nah, sekarang bagian latihannya. Coba kamu summarize each short paragraph below. Reduce it to 1-2 sentence. Nah, dari kalimat-kalimat ini kamu shorten menjadi 1-2 kalimat saja. Coba jawabannya adalah ya. Fieldwork is essential in biology education as it helps, ya, lihat, students who connect theory with practice. Research show that students who participate in fieldwork remember biological concept better. Nah, di sini ya kelihatan. Yang di remove juga dijelaskan, ya. Kalau yang ini tentang climate education dan biologi kurikulumnya. 1-2 kalimat saja seperti ini, bahwa climate education is increasingly important in biology curricula as it helps students understand the human environment connection. Research show, nah ingat ya, berarti summary itu kamu bisa fokus kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam satu paragraf. Tapi kalau misalnya teksnya lebih panjang dari seperti ini, kamu bisa perhatikan lagi mana yang lebih penting digabungkan, ya. Nah, sekarang bagian paraphrasing and summarizing. Coba kalau di sini, bagaimana cara kamu mensummary dan paraphrase teks ini tentang Islamic Religious Education research paper, ya, di sini tentang etik kurikulumnya. Kita akan lihat kalau kita ubah menjadi paraphrasing dan summarizing. Nah, contohnya paraphrase. The literature review-nya. Islamic cyber ethics is crucial. Ya, di sini. For guiding students' behavior in digital age of 2026, ya. Nah, lihat the Quran and Hadith our principle for honest, respectful, and responsible online communications. Nah, lihat sini communications, ya. Sampai komunikasi sama, ya, baru kalimat kedua, ya. Teachers integrate-nya berubah menjadi incorporate, ya, cyber ethics into PAI lesson by addressing topics including online bullying dan lain-lain. Nah, ini ya, lihat caranya merubah. Yang tadinya mengintegrasikan jadi incorporate, ya. Yang tadinya di sini lihat ethics essentials. Nah, berarti kan sini crucial seperti ini, ya. Silahkan dideteksi.
Nah, lihat ini ya perubahannya. Provide-nya berubah menjadi offer, over, integrating jadi incorporate, discussing jadi addressing, such as jadi including, dan lain-lain. Summarize-nya cukup dengan Islamic cyber ethic is crucial for guiding students' digital behavior based on Quranic and Hadith principles, students learning, dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya tugasnya silahkan dibahas. Seperti ini ya, tentang VR ya. Nah, kita lihat bahwa, lihat di sini. Paraphrasing-nya, VR technology is transforming cellular biology. Nah, lihat ya, revolutioning berubah menjadi transforming. Lalu ada di sini, students can examine, ya tadinya explore menjadi examine 3D models of cell, organelles-nya, dan lain-lain ya. Lihat contoh change words-nya yang dirubah ya. Lalu summarize-nya lihat dari abstrak di sana, virtual reality technology is transforming cellular biology education by making abstract concept, dan lain-lain ya. Lihat. Nah, berarti punya kamu itu jangan cuma hanya tahu buat kalimat I buy a book. Nah, tapi kamu bisa jelaskan lagi ya, lebih rinci. Nah, lalu di sini tugas kamu untuk kelas hybrid yaitu buat video summary tentang materi hari ini, dikumpulkan tanggal 25 Juni 2002. So, the conclusion for today's lesson itu dimana tujuan paraphrasing selain untuk rewriting in your own words menggunakan length yang sama, dan sedangkan summarizing itu condensing main idea dengan versi yang lebih pendek. Both are essential skill. Keduanya adalah skill yang penting untuk academic writing and English. Ya, keduanya bisa menolong kamu avoid plagiarism, save space, dan show understanding of original text. Nah, di mana paraphrasing dan summarizing itu seperti semak-semak ya, yang bisa menolong kamu paint your own academic works using ideas from others. Nah, tapi menggunakan style kamu sendiri. So when you paraphrase, you rewrite with care. When you summarize, you condense with precision. So keep practicing one paragraph every day. Soon your paraphrasing and summarizing will feel natural, and your academic writing in English will grow stronger. So you are not just writing words, you are building your voice as a professional educator and researcher. So that's all for today's lesson. See you in the next video. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.